Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ma'wa Ajija dengan NIM 210140042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem refrigerasi dengan propana yang digunakan untuk mendinginkan feed gas alam dan media pendingin MCR atau mix komponen refrigeran. Sistem refrigerasi yang terjadi pada propana ini pada umumnya menggunakan sistem refrigerasi dengan siklus tertutup. Proses pencairan dan pendinginan aliran proses seperti feed gas alam dan refrigeran MCR ini dilakukan di evaporator. Cairan propana yang digunakan sebagai media pendingin mengalami proses evaporasi atau perubahan fase uap dengan mengambil panas dari aliran proses yang selanjutnya uap tersebut mengalir untuk kemudian dilakukan kompresi dengan kompresor. Kemudian propana yang didinginkan dan dikondensasikan menggunakan pendingin air laut. Baik, saya Sidik Darmawan, NIM 2101439. Selanjutnya, cairan propana yang telah dihasilkan dari kondensasi kemudian didistribusikan ke evaporator dan selanjutnya proses-proses penguapan pada propana, kompresi, pendinginan, serta pengkondensasian propana berlangsung secara terus-menerus di dalam sistem aliran yang tertutup. Pada sistem pendinginan propana terdapat 3 tingkat pendinginan, yaitu yang pertama high pressure propana atau AP propana, yang dimana pendingin ini adalah propana cair jenuh bertekanan 7 kg per cm kuadrat yang dapat mendinginkan hingga suhu 18 derajat Celcius. Yang kedua itu ada medium pressure propana atau MP propana, yang dimana pendingin ini ialah propana cair jenuh bertekanan 3,1 kg per cm kuadrat yang dapat mendinginkan hingga suhu minus 5 derajat Celcius. Dan yang terakhir itu ada low pressure propana atau LP propana, yang dimana pendingin ini ialah propana cair jenuh bertekanan 1,1 kg per cm kuadrat yang dapat mendinginkan hingga suhu minus 34 derajat Celcius. Saya Rafika Febrianisha dengan NIM 2101432. Baik, propana cair dari kompresor dan make-up propana itu dikumpulkan di propana akumulator 4C1. Nah, propana yang berasal dari propane akumulator 4C1 akan didistribusikan menjadi 4 aliran, yaitu aliran yang menuju high level propane flash drum 4C2. Yang kedua ada aliran yang menuju feed high level propane evaporator 4E10. Yang ketiga aliran yang menuju MCR high level propane evaporator 4E7. Dan yang terakhir itu ada aliran sirkulasi ke propana fan kondensor 4E3. Nah, propana fan scrubber 4C6 dan dikembalikan kembali ke propana akumulator drum 4C1. Saya Reni Lutfi Syahra Damanik dengan NIM 210140031 akan menjelaskan proses pencairan gas plan 4, yaitu refrigeran dengan menggunakan uap propan. Prosesnya dimulai dari uap propan dari kolom 4E7 yaitu MCR high level propan evaporator dan dari kolom 4E10 yaitu feed high level propan evaporator yang akan dialirkan ke kolom 4C2 yaitu propan flash drum. Dari kolom 4C2 ini, uap propan akan dialirkan ke kolom 4C12 yaitu propan high level KO pot untuk memisahkan uap propan dari propan cair yang akan diumpankan pada suction tahap ketiga pada kompresor 4K1. Kemudian, propan cair yang dihasilkan dari 4C2 ini kemudian akan dialirkan menjadi 2 aliran, di mana aliran yang pertama itu menuju feed medium level propan evaporator dengan kode 4E12 dan aliran lainnya akan menuju MCR medium level propan evaporator atau 4E12. Nah, sebagian cairan ini akan diuapkan secara mendadak
dan dapat dimanfaatkan untuk mendinginkan gas hasil pengolahan pada plan 2 sebelumnya. Saya Novia Amanda dengan NIM 2101433 sebagai pemateri. Kemudian uap propan yang terbentuk akan dialirkan ke medium level propan flash drum 4C3, lalu akan memasuki suction tahap kedua dari kompresor 4K1. Akibat dilakukannya kompresi ini, maka uap propan akan mencair dan cairannya ini dialirkan dan kemudian diuapkan secara mendadak di beberapa tempat, yaitu feed low level propan evaporator 4E13, di mana fungsinya untuk mendinginkan kembali gas dari plan 2 yang telah didinginkan di 4E12. Kajin. Perkenalkan, nama saya Sheryl Pania, NIM 2101438. Kemudian, di skop kolom overhead kondensor 4E14 untuk mengkondensasi produk atas 3C1 dan di detanizer kondensor 3E5, propan return subcooler 3E12, butan return subcooler 3E13, ketiganya melalui propan refrigeran drum 3C10 untuk pendinginan di unit fraksinasi. Uap yang dihasilkan dari 4E13 dan 4E14 kemudian akan masuk ke dalam 4C4 low level propan flash drum yang fungsinya untuk memisahkan cairan dan uap propan yang kemudian akan masuk ke suction tahap pertama pada kompresor 4K1. Sedangkan uap dari 3E5, 3E12, dan 3E13 akan dikumpulkan kembali di 3C10 sebelum dialirkan ke kolom 4C4. Perkenalkan, nama saya Ulfa Firjatilah dengan NIM 210140041. Propana cair yang dihasilkan dari high level propane flash drum atau dengan kode 4C2 selain dialirkan ke feed medium level propane evaporator di kode 4E12 juga akan dialirkan menuju MCR, yaitu medium level propane evaporator di kode 4E8. Pada bagian ini, cairan akan diuapkan pada tekanan 2,9 kg per cm kuadrat untuk mendinginkan MCR. Dari MCR atau disebut dengan medium level propan evaporator di kode 4E8, uap propana akan dialirkan ke kolom medium level propane flash drum atau dengan kode 4C3 untuk dikompresi di kolom 4K1 pada tahap kedua. Nah, sedangkan cairannya dialirkan melalui level kontrol untuk diuapkan mendadak pada tekanan 0,12 kg per cm kuadrat di MR level propane evaporator di kode 4E9 untuk mendinginkan lebih lanjut MCR dari medium level propane evaporator di kode 4E8. Lalu uap propana dari 4E9 dialirkan ke kolom 4C4 untuk dikompresi di kolom 4K1 pada tahap pertama.